Selamat pagi, selamat siang dari Singapura. Selamat datang di webinar hari ini yang berjudul New Recruiter and Jobs Experience at LinkedIn. Buat yang belum kenal, salam kenal semuanya. Nama aku Revinta, selaku Customer Success Manager untuk LinkedIn Talent Solutions. Hari ini aku bakal jadi host sesi webinar untuk 90 menit ke depan. So let's enjoy. Oke, so untuk teman-teman di sini yang udah mulai hiring lagi, kalian pasti bakal perlu untuk pakai recruiter, baik untuk pasang lowongan iklan, sourcing kandidat, kirim email, dan sebagainya. Nah, di saat kita pakai recruiter, akun recruiter kita, yang perlu diingat adalah semua aktivitas dan datanya itu bakal stay di recruiter dashboard yang actually punya perusahaan kalian. Sedangkan anything yang kalian lakukan di linkedin.com, biasanya tempat kalian akses akun pribadi, data-datanya itu bakal stay juga di linkedin.com kalian. Jadi contohnya jumlah koneksi, aktivitas konten yang kalian post, kalau kalian ada join any group, itu semuanya bakal stay di linkedin.com, di akun pribadi. Jadi memang penyimpanan data untuk kedua hal ini itu sedikit terpisah. Nah, tapi sebenarnya masih ada koneksi di antara dua hal ini, masih ada informasi yang terhubung juga di antara dua kolom ini. Contohnya, seperti di saat kita mengirimkan email ke kandidat lewat recruiter, para kandidat itu bakal dapat email atas nama akun pribadi kita masing-masing, atas namanya doang. Nah, jadi itulah kenapa personal branding itu tetap penting banget, walaupun kita menggunakan LinkedIn Recruiter. Nah, kita itu sebenarnya adalah perwakilan dari perusahaan kita setiap kali kita berbicara dan juga berinteraksi dengan para kandidat. That's why, pastikan akun pribadi kalian itu udah terupdate, terlihat profesional, autentik juga, karena trust me, setiap kandidat itu bakal ngecek profil kalian untuk cari tahu info lebih lanjut tentang diri kalian dan perusahaan kalian juga sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk reply emailnya atau in the end untuk apply ke perusahaan kalian atau enggak. So, di sini aku ada dua contoh profile recruiter. Kita main game lagi sedikit. Jadi bayangkan kalau kalian itu ada di posisi kandidat dan kalian dapat dua email dari kedua orang ini. Kira-kira email mana yang kalian bakal lebih tertarik untuk reply? So, yes, betul. I agree banget. Aku sendiri pun bakal jauh lebih prefer untuk balas email dari Kathy, karena kayaknya aku udah bisa ngira-ngira Kathy ini kelihatannya baik, karena dari fotonya kelihatan. Dan aku yakin juga kalau Kathy itu bukan fake account, karena lebih real, lebih authentic. Kalau Alex, I'm not too sure ini fake atau bukan, so I would prefer not to reply. But, which is why personal branding itu makanya penting banget. Nah, jadi nanti setelah sesi ini selesai, kalian coba percantik profil kalian di LinkedIn sehingga terlihat lebih menarik, lebih informatif juga. Kandidat itu kan bakal terima banyak email dari recruiter lainnya. So, personal branding itu step pertama untuk bisa mengalahkan kompetitor recruiter lainnya yang mungkin reaching out to the same candidate, to the same person yang kalian emailing. Oke? So, personal branding itu penting. Oke. Nah, setelah personal branding kalian sudah oke, kalian udah update profilnya, udah siap, selanjutnya adalah justru yang paling menarik, which is mulai hunting kandidat di recruiter. Nah, untuk hari ini, aku bakal ambil contoh sebuah requisisi yang aku dapetin dari hiring manager aku atau user aku, dan aku bakal nunjukin juga gimana cara kita bisa apply requirement tersebut dari requisisinya masuk ke LinkedIn Recruiter. Okay. So, untuk hari ini, contohnya adalah aku disuruh untuk cari seorang senior software developer dari user aku yang punya skill di 3 hal, R, Python, dan machine learning, yang base-nya di Jakarta, yang punya pengalaman kerja total itu 6-8 tahun, yang bisa bahasa Inggris, yang open to new opportunity, kalau bisa yang cocok juga dengan culture perusahaan kita, dan yang oke dengan kerja remotely, kerja dengan remote team juga, dan yang pastinya yang kreatif. So, dari 8 kriteria ini, saran aku adalah, aku bakal nge-divide jadi 2 golongan tipe requirement. Satu yang must have, yang perlu banget compulsory harus ada. Kedua itu yang good to have. Jadi kalau nggak ada ya oke lah, dimaafkan, nggak apa-apa. Gitu. Jadi aku golongin jadi 2 hal ini supaya memudahkan aku nanti untuk nyari pencariannya di recruiter. Prioritasnya juga lebih gampang. Nah, jadi setelah aku golongin, jadi bakal kayak gini. Yang must have itu yang skill-nya, lokasi, total pengalaman kerja, dan bahasa. Lalu yang opportunities,
sama cultural fit itu yang good to have, nggak harus banget karena memang in this case hiring manager aku, user aku tuh nggak gitu nyari kedua hal ini. Dia lebih pentingin yang 4 kriteria paling penting di atas. Nah, 2 kriteria yang comfortable dengan kerja remotely, dengan remote teams atau yang kreatif, itu menurutku agak susah untuk kita bisa dapetin informasinya lewat LinkedIn profile atau lewat resume. Jadi 2 hal ini kita baru bisa mungkin pastikan seiring recruitment prosesnya setelah interview, setelah ngobrol dengan kandidatnya. And that's okay juga, right? Nggak semuanya harus cari tahu lewat profile atau resume. Nah, jadi requirement ini nanti aku bakal apply pas demo recruiter. Nah, cuma sebelum kita masuk ke demo recruiter, aku mau share ada workflow best practice yang aku mau recommend ke kalian semua dalam menggunakan recruiter. Jadi workflow ini recommended setelah kalian sudah mendapatkan requirement requisisi dari user kalian. So, aku mau go through, ada 5 step utama, dimulai dari yang paling atas, itu creating a project. Jadi selalu mulai dengan membuat project baru untuk setiap requisisi, karena setiap project itu kegunaannya seperti sebuah rak lemari untuk nyimpen data-data kandidat dan pipeline kita per requisisi biar nggak berantakan, nggak kecampur-campur. Nah, setelah project udah dibuat, step kedua adalah kita baru bisa mulai nyari dari talent pool, prospek-prospek talent yang kemungkinan cocok sesuai dengan kualifikasi yang kita punya dengan menggunakan search filter yang ada di LinkedIn. Nah, lalu step ketiga, seiring kita menemukan prospek kandidat yang cocok, jangan lupa untuk simpan kandidat yang cocok tersebut masuk ke dalam pipeline project kita, supaya lebih terorganize, kita bisa atur, kita bisa rapihin juga. Lalu step keempat, dari list prospek kandidat yang kita sudah simpan, kita udah temuin, kita pasti perlu untuk reach out ke mereka lewat email untuk menjadikan mereka kandidat yang beneran. Jadi nggak prospek doang. Nah, langkah yang terakhir adalah kolaborasi untuk menghindari duplikasi pekerjaan dengan recruiter lainnya, seperti kirimin email yang sama ke kandidat yang sama. Jadi jangan lupa gunakan fitur-fitur kolaborasi dari recruiter seperti notes, activity history, dan sebagainya yang aku bakal go through nanti selama demo. Nah, kelima step ini kita bakal ulang-ulang terus setiap requisisi yang kita kerjakan. So, do remember kelima step ini. Karena aku bakal mention ini terus selama demo. Oke? Alright, so sekarang langsung aja aku bakal masuk ke demo dan juga highlighting beberapa produk update dari LinkedIn. Untuk mengakses LinkedIn Recruiter, itu selalu dimulai dari halaman linkedin.com. So, kalau kalian sudah di-assign license recruiter, bisa akses tuh gampang banget, tinggal klik aja tombol recruiter yang ada di ujung kanan atas. Ini, kita klik, dan halaman recruiter akan terbuka di tab yang baru. Nah, nanti di kasus aku nggak keluar, cuma nanti kalian bakal disuruh untuk pilih kontrak yang mana. Nah, pilih kontrak yang corporate yang ada di paling atas. Jadi jangan pilih individual. Jadi jangan salah pilih. Pilihnya yang corporate pokoknya. Oke? Nah, ini adalah halaman beranda, halaman homepage dari LinkedIn Recruiter. Buat demo hari ini, aku pakai extension dari LinkedIn, di mana foto dan juga nama kandidat profil yang kita bakal lihat itu teracak untuk menjaga confidentiality. Jadi makanya hari ini aku tuh Piper Harrison. Dan fotonya juga bukan foto aku. Untuk demo aja. Jadi untuk demo aja. So, untuk demo hari ini, aku bakal mulai dengan sedikit overview dari menu-menu yang ada di bar paling atas. Aku mulai dari yang paling kiri. Itu ada menu project, di mana kita bisa lihat semua project yang pernah kita bikin sebelumnya, bikin project baru juga dari menu ini. Nah, di sebelahnya ada menu jobs, buat kita pasang lowongan iklan baru, atau lihat jobs-jobs yang pernah kita pasang sebelumnya. Di sebelahnya ada menu campaign, ini spesifik untuk produk lain dari LinkedIn, yang kita nggak bakal bahas lebih lanjut dulu untuk sesi hari ini. So, kita lanjut dulu aja ke menu di kanannya, itu ada menu reports, di mana kita bisa lihat analisis performance dan juga aktivitas kita di LinkedIn Recruiter selama ini. Jadi contohnya kayak email response rate, jobs view to apply rate, dan kita bisa, di report ini kita bisa identify apakah ada certain talent pool yang responsnya itu bagus banget selama ini. Jadi kita bisa pakai insights itu untuk ngedetermine hiring strategi kita ke depannya. So this is very useful. Nah, kalau kita pergi ke ujung kanan atas, itu ada beberapa icon. Di sini itu icon message untuk melihat email mana aja yang udah direspon.
Di sebelahnya ada icon notifikasi. Kalau kita ada nyimpen save search, terus ada profile yang cocok dengan kriteria search yang kita simpan itu, kita bakal dapat notifikasi di sini. Dan di sebelahnya ada logo tanda tanya. Kalau kita klik, bakal keluar link-link yang kita bisa pakai. Contohnya yang paling bawah itu ada Learning Center. Buat kalau misalnya kita mau akses ratusan video tutorial dan juga tip sheet yang LinkedIn punya tentang recruiter and jobs untuk membantu masalah optimalisasi atau onboarding, itu semuanya ada di sini. Lalu kita bisa buka Help Center page juga untuk mencari informasi lebih banyak dari gudang pertanyaan yang LinkedIn punya. Di atasnya bisa create a support ticket atau chat dengan tim support apabila ada pertanyaan teknikal tentang produk atau ada issue atau bugs, kalian bisa langsung ngomong dengan tim support kita di LinkedIn. Nah, di sebelahnya ada profile picture kita di paling kanan. Di pilihan product setting, itu tempat di mana kita bisa mengatur settingan produk dari LinkedIn recruiter kita, contohnya kayak job posting secara general, atau email secara general, dan sebagainya. Di bawahnya ada manage users, jadi kalau kita itu pegang admin akses recruiter, kita bisa manage siapa aja pemegang license di dashboard recruiter. Kayak reassignment, assigning a new license, itu semuanya bisa dilakukan di sini. Oke. Kalau kita ke atas tengah, itu ada search bar. Kita bisa masukin certain kandidat profile yang kita udah tahu namanya, kita bisa langsung search di sini. Nah, di bawahnya itu ada namanya search by ideal candidate. Jadi ini produk update lumayan baru dari LinkedIn. Kalau misalnya kita punya a certain candidate atau enggak existing employee yang kita suka banget background-nya, experience-nya, dan kita pengen cari someone yang mirip-mirip experience-nya seperti orang tersebut, kita bisa langsung aja pakai search by ideal candidate ini. Oke. Nah, di bagian tengah bawah, di sini kita bisa lihat list project-project existing, mulai dari project yang paling terakhir kita sentuh, di paling atas. Kalau ada project yang lagi diprioritaskan, kita bisa tempel itu, pin ke paling atas dengan ngeklik tombol bintang ini. Ya. Lalu di kolom kiri, ini berguna apabila kalian pernah pakai fitur dari LinkedIn yang namanya share for review, di mana kalian bisa minta dan dapetin review atau feedback dari hiring manager atau user kalian ke profil-profil yang kalian kirimin ke mereka. So, kalau kalian ada pernah pakai itu, kalian bisa klik yang review profile feedback untuk ngeliatin profil mana aja yang udah di-review, udah di-feedback oleh user. Kalau ada dari kalian yang belum pernah pakai, that's okay, nggak apa-apa. Nanti aku bakal tunjukin gimana cara bisa pakai fitur share for review ini. Okay? Right. So, sekarang aku bakal langsung aja go through cari requisisi yang senior software developer tadi dengan ngikutin workflow best practice yang tadi aku rekomend juga, aku udah share ke kalian. So, step pertama adalah creating a new project. Karena memang juga posisi senior software developer ini kebetulan baru juga, aku belum pernah pakai sebelumnya, aku belum pernah cari sebelumnya, jadi aku bakal create a new project untuk posisi ini. So, aku bakal langsung ke menu project di atas, create new, dan aku isi field-fieldnya di sini, project name, biasanya aku bakal taruh nama requisisinya, underscore lokasi, jadi biar aku lebih gampang juga untuk ngebedain. But it's totally up to you guys mau isi project ini apa. Di deskripsi biasanya recruiter itu kasih ID requisisinya, detail-detail tentang requirement-nya, atau mungkin nama usernya juga. Dan ini juga totally up to you guys mau diisi apa. Nah, di sini aku juga bakal ngisi 3 field, 3 kriteria sesuai dengan role yang aku mau cari. Jadi in this case itu senior software developer atau engineer. Lokasinya itu di Jakarta. Seniority-nya mid to senior level. Company-nya LinkedIn, karena aku lagi pakai dashboard LinkedIn. Nah, kalau kita lihat ke kolom sebelah kanan, itu ada high level insights, jumlah talenta yang sesuai dengan kriteria ketiga kita masukin di sini. Nah, sebelum kita bikin project-nya, kita juga bisa melakukan pengaturan visibilitas project ini di sini. Jadi kalau kita pilih yang private, berarti hanya kita, project creator, dan project member lainnya yang bisa
akses dan buka project ini. Cuma kalau misalnya nggak ada confidentiality, nggak ada consent or anything, biasanya aku bakal pilih public aja. Jadi biar semua orang yang punya akses ke dashboard recruiter ini, mereka bisa buka project aku, biar kolaborasinya juga lebih gampang. So in this case, aku bakal pilih public dan create project. Pas projectnya udah terbentuk, aku itu bakal langsung dibawa ke pipeline tab ini, di mana ini tempat untuk aku bisa ngatur pipeline kandidat-kandidat yang udah lolos tahap screening awal, dan lagi mungkin di tahap interview, tahap recruitment selanjutnya juga. So di halaman ini, itu aku bakal lebih gampang untuk nge-organize kandidat-kandidat aku yang lagi proses interview. Nah di halaman ini juga, aku bisa lihat kandidat yang udah aku archive di folder ini, jadi kandidat-kandidat mereka yang udah aku reject di tahap screening awal ataupun udah aku reject juga di proses tahap interview berikutnya. Jadi aku masih bisa akses mereka semua. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, pipeline tab aku masih kosong. Jadi aku perlu ngisi dulu nih pipeline tab ini dengan list kandidat-kandidat yang cocok, paling cocok dengan requisisi, dengan requirement aku. So buat aku ngisi, aku perlu cari dan perlu nemuin kandidat itu siapa aja. Caranya, aku pergi ke talent pool tab untuk akses talent pool yang kita punya di LinkedIn, which is semua profil database yang ada di LinkedIn. So di talent pool tab ini ada di sebelah kiri pipeline tab, dan di talent pool tab ini kita bisa menggunakan 40 search filter yang ada di kolom kiri untuk melakukan pencarian. Nah, kalau kalian nyadar juga, tadi kriteria yang aku masukin pas bikin project-nya itu udah langsung ke-apply di sini. Job title, lokasinya udah ke-apply. So sekarang aku bisa langsung masukin kriteria yang lainnya, yang must have dulu karena itu lebih priority buat aku. So tadi aku ingat user aku pengen cari talent yang punya skill 3 hal. Jadi aku bakal pakai filter skill and assessment untuk masukin skill-nya. Jadi tadi user aku mau orang yang bisa skill R, lalu Python, dan juga machine learning. Nah, tadi juga ada requirement yang lain, which is years of experience ya. Jadi years of experience itu, kalau misalnya nggak ada di kolom sebelah kiri ini, berarti kita perlu klik advanced search untuk menunjukin, keluarin semua filter yang ada di LinkedIn Recruiter. So kalau untuk total years of experience, berarti aku bakal pakai filter yang years of experience di sini. Masukin 6-8 tahun. Jangan lupa klik update. Ya. Nah, tadi ada satu requirement lagi, which is bahasa. Ya, bahasa itu kelihatannya udah masuk ke kolom kiri. Aku bakal pakai filter spoken languages. Dan aku bakal masukin Inggris. Nah, notice juga seiring aku tambahin advanced filter di sini, angka yang di atas ini nambah. Ini terganti, terupdate real time. Nah, kalau misalnya aku mau lihat siapa aja dari 63 kandidat ini, aku tinggal klik search yang ada di sebelah kanan. Tadi aku lihat ada yang raise hand. Kalau misalnya ada pertanyaan, let me know lewat Q&A box, atau enggak lewat chat box juga nggak apa-apa. Ya. Okay, so sekarang aku lanjut dulu aja. Di sini biasanya yang aku lakukan, saran yang aku mau share ke kalian, rekomendasi dalam melakukan pencarian adalah coba untuk melakukan pencarian dari yang paling luas dulu. Jadi ya dari paling broad, baru pelan-pelan kita kecilin pencariannya, kita narrow down, supaya kita nggak miss out any candidate yang mungkin cocok. Nah, jadi kalau dari pencarian ini, kita ada 118 results. Nah, misalnya aku pengen lebih ngegedein lagi. Yang biasanya aku lakuin adalah aku bakal nambahin job title lain yang kurang lebih mirip dengan job title yang aku mau cari. Jadi mungkin aku bakal nambahin software engineer. Gitu. Nah ini juga dia bakal kasih rekomendasi langsung sesuai dengan apa yang kita udah input. Jadi contohnya mungkin aku mau senior software engineer manager, itu mirip-mirip juga yang aku mau cari. Terus mungkin full stack engineer juga, software arsitek juga, misalnya kayak gitu. Nah, dengan aku pilih ini, kan hasil search results aku nambah. Ya.
jadi 138 sekarang. Nah, in any case, misalnya kita udah review, kita udah go through semua 138 profil ini, but we need more. Kita butuh sourcing kandidat lagi, kita butuh yang lain lagi on top of 138 orang ini. Nah, biasanya yang aku lakukan dan yang aku pengen share juga, suggestion dari aku adalah instead of kita searching berdasarkan job title, kita mungkin bisa searching berdasarkan skill aja. Karena ada beberapa talent di luar sana yang mungkin job title itu unik, beda-beda, macam-macam, tapi sebenarnya mereka tuh qualified karena mereka punya skill yang kita cari. So, dengan kita menggunakan filter skill doang, kita bisa ngegedein pencarian kita. So, in this case, aku bakal clear dulu filter job title, biar fokus ke skill aja. Dan kalian bisa lihat hasil pencarianku langsung naik jadi 452. Ya, jadi langsung digedein. Nah, tadi juga aku ingat user aku ada salah satu requirement-nya which is open to the opportunity. Ini aku bisa dapetin dengan menggunakan filter spotlight yang ada di paling atas. Aku pencet tambah, aku pilih yang open to work. Nah, open to work ini berarti mereka yang indicate kalau mereka open untuk ditawarkan pekerjaan baru, walaupun memang sebenarnya sekarang mereka udah punya pekerjaan lain, dan mereka nggak secara aktif apply cari pekerjaan baru, tapi sebenarnya mereka tertarik untuk ditawarkan. So, aku rekomend juga untuk pakai spotlights ini, ada pilihan lainnya juga, karena biasanya kandidat-kandidat di sini itu mereka warm, mereka hangat, mereka hot. Oke, so aku udah pakai search filter di sini, kita try and error, coba-coba searching, dan next adalah kita pasti pengen ngecek apakah kandidat yang keluar, profil yang keluar ini cocok nggak dengan yang kita cari, sesuai nggak dengan requirement kita. So, step pertama yang biasanya aku ngelakuin untuk ngecek, itu aku bakal ngelihat profile activity ini yang ada di bawah, bagian bawah setiap profile. Jadi di profile bagian activity ini, aku bisa lihat secara high level, kandidat ini, profile ini udah pernah aku proses nggak sebelumnya. Dia udah pernah apply ke jobs lain nggak yang kita pernah post sebelumnya di LinkedIn. Kita udah pernah email nggak sebelumnya ke orang ini. Jadi untuk nge-make sure kita nggak duplikat, kalau misalnya mereka udah diproses interview di requisisi lain, of course aku nggak mau dicek ke orang yang sama untuk requisisi yang lain, right? Karena itu bakal ngerusak candidate journey mereka, experience mereka. Jadi it's good untuk selalu ngecek activity-nya di sini secara high level overview. Nah, ada product update dari LinkedIn yang terbaru, itu kita bisa hover over aja, detailnya bakal keluar di sini. Jadi kita nggak perlu klik, jadi biar nggak usah kebanyakan klik, kita udah bisa langsung ngelihat detailnya apa aja. Nah, in any case, misalnya kita butuh ngelihat detailnya lebih dalam lagi, so kita bisa langsung aja klik profilnya. Nah, di sini history activity-nya juga tetap keluar. Mungkin di sini lebih detail juga, jadi another way. Lalu kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat detail profilnya seperti work experience, skill, edukasi, dan sebagainya. Nah, contohnya, misalnya aku perlu minta review atau feedback dari user aku, dari hiring manager aku tentang profil ini, tentang kandidat ini. So, kita bisa pakai tadi fitur yang namanya share for review, yang bisa ditemukan di ketiga titik ini. Kita klik, kita pencet share for review. Nah, masukin aja langsung nama hiring manager kita atau user kita, yang penting mereka punya LinkedIn profile. Jadi, kalau kita klik share, hiring manager tersebut, user tersebut bakal dapat email notifikasi, dan mereka bisa langsung kasih feedback-nya di email itu juga. So, very easy. Jadi, do try kalau kalian belum pernah pakai. Nah, selain fitur share for review, kalian juga bisa pakai recruiting tools yang ada di sebelah kanan setiap profile. Contohnya seperti notes, itu kita bisa taruh note untuk diri kita sendiri, atau kita juga bisa mention someone di sini. Contohnya kayak aku mention Charlotte. Gitu. Asalkan mereka itu punya akses ke dashboard ini. Nah, Charlotte itu berarti nggak punya akses ke dashboard ini, jadi aku bakal ke orang lain. So, yang penting mereka punya kayak recruiter license, dashboard manager license, kalian bisa mention mereka untuk langsung chat sama mereka di daerah di kotak notes ini. Oke? Kayak gini, klik add. Karena aku cancel dulu.
Lalu kita bisa pakai tools yang lain, contohnya text di bawah ini. Jadi ini kayak kasih stiker. So the next time kita mau cari kandidat mana aja yang kita udah kasih stiker, itu bakal lebih gampang. Kita bisa cari pakai search filter yang ada di kolom kiri ini. So ini contoh aja, kayak si Ash Copeland ini, dia open to new opportunity. Jadi aku bakal kasih text stiker, show all text, open to new opportunity, dan ini semua itu juga customizable. Kalian bisa edit-edit ini tadi di menu product setting, di menu bar atas. Ingat Kak? Jadi kalian bisa edit di situ. Nah, kalau udah, klik update, and it's done. Nah, ada satu product update yang aku mau highlight di sini, which is reminder. Nah, jadi ini tools baru dari LinkedIn. Misalnya kalian perlu ingetin diri sendiri, minggu depan kalian perlu email kandidat ini. Atau kalian perlu review lagi kandidat ini besok. So, kalian bisa set deadline untuk diri kalian sendiri. Nanti notifikasinya bakal keluar di icon notifikasi di menu atas tadi. Okay. So, this is useful juga. Alright. So, kalau misalnya aku udah review kandidat ini, aku udah oke juga dengan si Ash, aku memutuskan aku pengen kontak dia, aku pengen masukin dia ke pipeline untuk terusin dia ke stage berikutnya. What we can do next adalah save ke pipeline. Nah, jadi aku bakal save ini, klik ini, dan dia bakal masuk ke pipeline tab yang tadi. Nah, kalau kita udah save to pipeline, notice that tombolnya berubah jadi change stage. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk ngebedain mana yang udah kita save ke pipeline, mana yang belum. Ini berarti udah, ini berarti belum. Nah, produk update baru juga dari LinkedIn, kita bisa langsung save ke certain pipeline status. Jadi bisa langsung dipindahin, biar proses perpindahannya lebih gampang dan lebih cepat. Gitu. Ini kalau dulu nggak bisa, dulu harus pipeline dulu, baru di pipeline dipindahin. Jadi sekarang bisa langsung dipindahin ke certain status stages yang ada di pipeline tab. Oke. Nah, contohnya aku mau save to pipeline juga. Nah, kalau misalnya ada kandidat yang kelihatannya nggak cocok, kita nggak gitu suka, nggak sesuai dengan requirement, kita bisa klik hide buat kita sembunyiin. Nah, seiring kita save dan juga hide, sistem AI LinkedIn itu bakal belajar dari aktivitas kita sehari-hari, dan mereka bakal bisa kasih kita rekomendasi yang smart, kandidat-kandidat yang kelihatannya kemungkinan bakal cocok, yang kita kelihatannya bakal suka dilihat dari aktivitas kita sejauh ini. Nah, rekomendasi itu bakal keluar di kotak recommended matches di bagian atas ini. Setiap harinya itu bakal di-refresh dan bakal kasih kita 25 kandidat. So, ini a good way untuk sourcing, a smart way untuk sourcing, karena kita bisa langsung dapat rekomendasi sistemnya LinkedIn yang kerja untuk kita, untuk kasih tahu kira-kira kandidat mana aja yang kurang lebih bakal sesuai. So, pakai ini. Jadi, rajin-rajin save to pipeline dan hide. Ya. Nah, kalau yang di-hide, itu don't worry juga, karena yang di-hide itu semuanya bakal masuk ke folder hidden from results ini. Jadi kalau kalian klik ini, kalian bisa unhide profilnya, dia bakal balik, muncul lagi di talent pool ini. Oke? Nah, kalau misalnya kita mau take a bulk action, jadi kita mau take action lebih dari satu profile at one time, kita bisa klik aja ini kotak kecil yang ada di sebelah kiri, kita klik, lalu kita pilih menu action yang ada di paling atas. So, aku bisa pilih save to pipeline, aku bisa hide, aku bisa share for review juga, dikirim ke satu user, satu profile lebih at one time. Jadi biar nggak satu-satu. So, that's a good way juga untuk supaya lebih cepat. Okay. Nah, untuk kandidat yang aku udah save ke pipeline ini, dia bakal masuk ke pipeline tab. So, aku bakal pergi ke pipeline tab sekarang. Nah, di pipeline tab ini, di kolom kiri ada beberapa status, pipeline stages, yang kita bisa pakai untuk mindahin kandidat ke setiap stages di mana mereka sekarang berada. So, ini berguna supaya aku bisa bikin pipeline kandidat aku tuh tetap rapih, tetap bersih. Jadi, the next time aku buka project aku lagi ini, aku bisa langsung tahu next step-nya apa untuk setiap kandidat, biar lebih gampang. Nah, setelah mereka masuk pipeline, the next thing that we want to do, next step dari workflow best practices itu adalah kita pasti pengen reach out ke mereka, kita pengen engage mereka untuk build relationship, untuk minta contact details juga,
supaya kita bisa bikin mereka jadi kandidat yang beneran. Jadi nggak cuma prospek aja. Right, jadi kirim email. Rekomendasi yang aku mau share di sini adalah kalau bisa kirim emailnya itu setelah kita save kandidatnya ke pipeline. Kenapa? Supaya kita bisa lebih gampang track-nya. Jadi kita pakai status yang ada di sini, stages yang ada di sini, kita bisa pindahin kandidatnya secara manual. Kalau udah dikirim email, pindahin ke stage contact, udah dibalas, kita pindahin ke reply. Jadi biar lebih gampang juga kan buat kita identify mana yang belum dikirim, mana yang udah di-reply. Nah, kalau itu kan manual. Ada cara gimana bisa aktifkan otomatis terpindah stages-nya. Caranya, itu kalian pergi ke profile picture yang ada di ujung kanan atas. Kalian klik product setting. Di product setting, kalian pergi ke custom pipeline. Nah, yang enable automated pipeline stages, pastikan itu on. Dan on. Kalau ini udah on, nanti the next time kalian kirim email, ada kandidat yang respon, itu mereka bakal otomatis dipindahin ke pipeline stages masing-masing untuk setiap project. So, itu bakal ngebantu juga kan, biar nggak manually pindah-pindah. Nah, untuk kirim email, itu bisa langsung klik logo surat ini, atau kalau misalnya mau kirim email inbox juga langsung ke lebih dari satu profile at one time. Sama caranya, klik kotak kecil ini, kita pilih message yang ada di atas. Kita isi subjeknya apa, konteks message-nya apa. Trik yang biasanya aku pakai dan aku saranin juga itu untuk simpan template-nya dengan ngeklik yang pilihan di paling bawah, template ini, supaya the next time kita nggak perlu ribet-ribet copy-paste. Jadi kita bisa langsung aja tarik template-nya di search bar yang atas ini, kita pilih template-nya apa, dia bakal keluar, kita bisa edit-edit juga. Jadi biar nggak usah ribet-ribet copy and paste terus. Nah, ini ada produk update juga dari LinkedIn yang baru, which is namanya LinkedIn Scheduler. LinkedIn Scheduler bisa ditemukan di ini, logo ini, setup availability link. Jadi ini kalau kalian udah aktivasiin, nanti dia bakal minta untuk di-connect, LinkedIn Recruiter di-connect ke email kalender kalian. So, kalau kalian aktivasi ini, nanti kandidat yang dapat emailnya bisa langsung book a time in your calendar untuk phone call atau interview. Jadi biar nggak usah ribet-ribet bolak-balik back and forth arrange waktu dengan mereka lewat email. So this is a faster way untuk arrange time with the candidate untuk call. So make use of this LinkedIn Scheduler. Nah, kalau udah, klik send emailnya. Nah, keep on sourcing, keep on searching di talent pool, masukin save ke pipeline, kirimin email terus juga. Biar pipeline kita tetap healthy, jalan terus, flow terus, jadi biar nggak berhenti. Oke, nah ada satu hal yang aku mau highlight tentang project. Jadi kalau misalnya tadi kita bikin projectnya, kita set visibility-nya itu private, kita bisa lihat di kanan atas ini. Nah ini aku public, cuma kalau private dia bakal keluar private. Nah kalau misalnya private, kita perlu nambahin project member, supaya project member itu bisa akses projectnya. Caranya tinggal klik aja tombol tambah, kita masukin namanya, mereka yang punya license recruiter juga, atau license dashboard manager, itu kita bisa langsung tambahin di sini, klik invite. Cara lain, itu kita bisa pergi ke project setting tab ini, kita scroll ke bawah, di section project member, kita bisa add someone, atau reassign owner-nya juga, buat invite mereka jadi project member. Oke. Alright, so tadi itu cara-cara gimana kita sourcing, kita hunting dengan LinkedIn Recruiter. In any case, di mana kalian pengen untuk pasang lowongan iklan juga untuk posisi yang sama, kalian punya job slots yang nganggur, yang available, kalian pengen dapetin aplikan juga at the same time kalian sourcing, jadi biar recruitment itu two ways, biar makin efektif, kalian bisa langsung pasang lowongan iklan di project yang udah kalian buat. Caranya, itu pergi ke talent pool. Nah, klik kotak post the job. Nah, perlu diingat juga, setiap project itu cuma bisa dihubungkan ke satu job aja. Oke. Nah, di halaman ini, kita perlu ngisi field-field yang ada di sini, kriteria-kriterianya semua. Dan ini tuh penting, karena ini bakal ngedetermine targeting dari LinkedIn sendiri. Karena jobs dari LinkedIn itu kan ada algoritmnya, yang bisa ngebantu untuk
push jobs kalian ke talent-talent di LinkedIn yang cocok, yang relevan. Jadi kandidat-kandidat talent-talent yang relevan itu sesuai dengan targeting kita bakal dapat notifikasi lewat jobs you might be interested in. Dan kalau siapa tahu mereka yang tadinya enggak secara aktif apply, enggak secara aktif cari role baru, tapi mereka lihat ada notifikasi dari LinkedIn, jobs you might be interested in, dan mereka tertarik, cocok, mereka bakal bisa aja siapa tahu apply ke jobs kalian. So, makanya targeting ini tuh lumayan penting, supaya algoritmnya bisa cocokin yang paling relevan dengan yang kalian mau. And it's good juga untuk perusahaan kalian, karena bisa bikin awareness, kandidat itu bakal tahu, oh ini company perusahaan kalian, dan dia bakal tahu kalau perusahaan kalian lagi hiring juga. Ya. Jadi fill this up as accurate as possible lah, sesuai dengan requirement yang kalian punya. Nah, di bagian bawah ada pilihan untuk proses aplikasinya. Rekomendasi itu pilih yang pertama, jadi pakai easy apply, di mana kandidat bisa langsung apply, pakai resume, pakai nomor telepon, and done. Cepet banget. Karena cepet banget, data dari LinkedIn juga mengatakan kalau kita pakai easy apply, kita bisa dapatin aplikan 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan proses aplikasi yang konvensional, yang biasa, which is pilihan yang kedua ini, ngedirect mereka ke career website kita. So, memang kalau bisa, kalau memang oke, aku rekomend untuk pakai pilihan yang pertama, easy apply, supaya lebih gampang juga buat kandidatnya apply. Okay. Nah, kalau udah aku klik continue untuk pergi ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini ada screening questions. Ini juga helpful banget, membantu banget untuk kita filtering nanti. In case yang apply itu ada ratusan atau bahkan ribuan, ini bisa ngebantu untuk kita screeningnya biar lebih gampang, lebih cepat, lebih tak-tak. Nah, kalau misalnya ada requirement kalian yang compulsory banget, yang wajib, aku saranin untuk klik yang required qualification ini. Nah, kalian bakal bisa nge-activate yang namanya auto rejection email. Jadi kalau ada aplikan yang apply, mereka ngejawab required question ini, tapi jawabannya nggak sesuai dengan ideal answer kita di sini. Sistem LinkedIn bisa automatically send rejection ke mereka, jadi biar kalian nggak usah ribet-ribet satu-satu di reject, dan mereka pun kandidatnya bakal langsung dioper ke folder yang archive tadi di Department tab. Nah, setiap kandidat itu harus ngisi screening questions kalau kalian aktifin sebelum mereka bisa submit application-nya. Jadi make use of this ya, screening questions. Aku bakal continue ke halaman terakhir. Di sini kalau bisa juga kalian tunjukin siapa job posternya, karena ini bisa kasih human touch. Kandidatnya tahu siapa yang ngepost pekerjaan ini, role ini. Jadi ini bagus juga untuk personal branding kalian, so they know who you are. Dan kalaupun kandidatnya ada pertanyaan, mereka bisa langsung tanya ke kalian gitu, ke job posternya. Kalian juga bisa aktifin skill assessment questions, tapi ini optional untuk kandidatnya mau jawab atau enggak, itu enggak wajib untuk mereka. Nah, kalau semuanya udah kelar, klik finish, dan jobs-nya akan terposted. Kalau job-nya sudah terpasang, ini ada produk update baru juga dari LinkedIn, ada tab baru yang namanya tab job post. Ini nunjukin kita, jobs kita itu kelihatannya bakal kayak gimana di mata audiens, di mata kandidat yang ngebuka jobsnya. So di tab ini juga, itu kalau kita mau edit jobnya, kita bisa lakuin di sini. Kalau mau close jobnya juga kita lakukan di tab ini. So ini tab baru dari LinkedIn. Nah, satu hal yang aku pengen inform ke kalian, ingetin lagi, kalau semua jobs di LinkedIn itu punya expiry date, 30 hari, untuk mengoptimalkan jumlah aplikan yang daftar. Nah, jadi kalau misalnya setelah 30 hari, tapi kalian masih pengen pasang role-nya, karena masih hiring, ataupun sebelum 30 hari, kalian masih mau extend, itu kalian bisa lakukan itu di job post tab ini juga. Nah, di klik titik 3, klik di new job. Atau nanti kalau dia udah expired, udah setelah 30 hari, nanti tombolnya bakal repost. Nanti bakal langsung ke repost lah, gampang. Aplikan yang masuk, itu bakal masuk di project ini juga, project yang sama. Dia bakal masuk ke talent pool tab.
lalu di kotak yang zero applicants ini. Sekarang zero karena belum ada yang apply role job yang aku baru pasang. Cuma nanti kalau udah ada apply bakal keluar. Di sini kalian bisa review, bisa filter. Nah kalau oke, save to pipeline, masukin ke pipeline. Kalau nggak oke, reject, biar masuk ke archive folder. Dan ini diulang lagi lah prosesnya, seperti tadi sourcing biasa. Yeah. So that's how you differentiate. In the end nanti both yang di sourcing, yang applicant bakal masuk ke pipeline tab yang sama. Gitu. Nah tapi kalau applicant kan bakal ada resumenya, bakal ada contact details juga. Nah project yang ada job itu bakal ada tombol hijau. Berarti artinya jobs-nya itu lagi live. Kalau jobs-nya udah closed, warnanya jadi hijau. Warnanya jadi merah. Gitu. Nah kalau jadi merah, kalian bisa ke tab job post dan repost. Okay, so that's the end of the demo for today. Quite a lot of things that we covered. Let me stop sharing dulu buat balik ke presentasi aku. So, quite a lot of things that we covered. Kalau kalian ada pertanyaan atau apapun, langsung aja masukin ke Q&A. Ini udah ada beberapa yang masukin Q&A. That's good. Nanti kita bakal address itu di Q&A session. Atau kalian juga bisa reach out ke aku ataupun ke representative LinkedIn kalian. Setelah webinar ini selesai, kita bakal bantu dari situ. Okay, we're here to help. So, sebelum kita masuk ke Q&A session dengan Charlotte, aku mau sedikit recap dulu tadi tentang workflow, 5 step, ditambah 1 step paling awal, which is building up your personal branding. Nah, jadi setelah itu stepnya adalah creating a project, bikin project untuk set requisisi, lalu kita mulai cari talent pool dari network yang ada, dengan search filter yang ada di LinkedIn Recruiter, lalu kita lanjut dengan saving ke pipeline, kita organize kandidat kita di pipeline tab, lalu next adalah kita reach out ke mereka dengan menggunakan email untuk bangun koneksi, bangun relationship, minta contact details, jadi mereka the real candidate yang beneran. Dan terakhir adalah keep on collaborating dengan tim kalian, dengan recruiter lainnya, supaya nggak ada duplikasi dengan menggunakan hiring tools yang ada, collaboration tools yang ada di LinkedIn Recruiter. Okay. So 6 step ini diingat, karena ini pasti bakal keulang-ulang terus setiap kali kita kerjain requisisi yang baru ataupun requisisi yang sama. Dan ini yang recommended supaya gampang prosesnya, supaya jelas.